Tulkemut menjadi guru meditasi. Pada suatu hari, Tulkemut mengumpulkan murid-muridnya di sebuah padepokan. Kemudian hari itu Tulkemut menjelaskan apa artinya halusinasi dan kriteria apa kalau murid-muridnya itu mengalami halusinasi. Maka Tulkemut kemudian menjelaskan, halusinasi adalah ketika kita melihat sesuatu yang secara faktanya tidak ada. Kita bisa mengatakan kita melihat jin, padahal di situ nggak ada apa-apa, katanya. Kita juga bisa mengatakan bahwa melihat malaikat, padahal di situ juga nggak ada apa-apa. Nah, itulah halusinasi. Ketika kita melihat sesuatu yang secara faktanya tidak ada. Murid-muridnya manggut-manggut mencoba untuk memahami apa yang dijelaskan oleh Tulkemut. Kemudian salah satu muridnya izin bertanya, "Guru, bolehkah aku bertanya?" "Boleh, silakan," kata Tulkemut. Apa yang terjadi ketika guru mengatakan bahwa guru bertemu dengan malaikat, bisa bicara dengan malaikat, dan bahkan dalam beberapa kesempatan malaikat itu memberi petunjuk langsung, instruksi langsung kepada guru. Bagaimana guru menganggap bahwa itu bukan halusinasi, padahal kami semua tidak melihat? Tadi guru menjelaskan bahwa ketika kita melihat sesuatu yang secara faktanya tidak ada, kita sedang berhalusinasi. Nah, bagaimana guru bisa mengatakan bahwa itu bukan halusinasi? Tulkemut menjawab, "Muridku, bila nanti kamu sudah mencapai tingkat seperti aku, maka kamu akan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang. Dan itu bukan halusinasi." Si murid ini tambah kurios. "Tapi guru, bagaimana saya nanti ketika sudah sampai pada tingkat itu dan kemudian saya bisa menilai bahwa apa yang saya lihat ini bukan halusinasi?" Tulkemut kemudian menjelaskan lagi. Ya, di tingkat itu nanti kamu akan bisa membedakan apa yang kamu lihat itu ada atau tidak. Orang lain nggak akan melihat, tetapi kamu sendiri yang bisa melihat. Muridnya tanya lagi, "Kalau hanya saya sendiri yang bisa melihat, guru, dan tidak bisa diverifikasi oleh orang lain, bukankah itu sama dengan halusinasi?" Tulkemut kemudian mengeluarkan magic word terakhir, atau kata kunci atau kartu as yang terakhir. Tulkemut bilang, "Kamu nanti akan mengalami sendiri. Jadi sekarang, kalaupun aku jelaskan, kamu nggak akan jelas. Karena kamu belum mengalami. Nanti kamu akan mengalami itu. Jadi sabar saja, berlatihlah terus secara tekun. Kalau nanti kamu sampai di tingkat ini, kamu akan mengalami sendiri dan kamu tahu apa yang kamu alami dan kamu lihat itu halusinasi atau tidak." Karena itu magic word, karena itu kartu as, jawaban kartu as. Maka kemudian murid itu diam. Dan dia merasa, oh iya, aku belum sampai tingkat guruku. Betul kata guruku, nanti kalau aku mengalami sendiri, maka aku akan jelas. Ya sudah.
Kemudian murid-murid pulang dan Tulkemut kembali ke rumahnya. Dalam satu obrolan malam bersama istrinya kemudian bertanya kepada Tulkemut, "Aku melihat kamu sering mengaku bertemu malaikat," tanya istrinya. Tulkemut cuma nyengir. "Hehehe. Bukankah itu kamu menipu orang? Padahal kamu nggak ngelihat apa-apa kan?" kata istrinya. "Ya," jawab Tulkemut. "Mereka kan percaya padaku. Jadi, aku meyakinkan mereka bahwa itu adalah hal yang aku alami." Kemudian istrinya bilang, "Aku tadi juga bertemu malaikat." Kaget Tulkemut. "Bagaimana mungkin? Bisa jadi itu adalah halusinasimu." Istrinya menjawab, "Kamu nggak tahu kan, kalau selama ini aku juga melatih diri seperti apa yang kamu ajarkan kepada murid-muridmu. Sehingga sampai di tingkat ini, aku pun bisa bertemu dan bicara dengan malaikat." Kaget dulu. "Wah, nggak mungkin. Itu pasti halusinasimu." Istrinya bilang, "Nanti kalau kamu sudah sampai pada tingkatku, kamu akan mengalami sendiri bahwa ini halusinasi atau tidak." Tulkemut diam. Kemudian istrinya melanjutkan, "Yang paling penting adalah perintah dari malaikat ini. Baru saja sebelum kamu pulang, aku mendapatkan perintah dari malaikat." "Apa perintah itu?" Istrinya menjawab, "Malaikat memerintahkanku untuk bercerai dari kamu. Dan ini perintah. Karena ini perintah dari malaikat, maka aku harus menuruti." Saat itu juga, malam itu juga, Tulkemut pingsan. Sahabat, terima kasih sudah mendengarkan Tulkemut. Dan mudah-mudahan kisah Tulkemut selalu menginspirasi kita untuk menjadi maju, untuk menjadi cerdas, dan untuk menjadi mandiri atas diri kita sendiri. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Jonggring Saloko.